Selamat siang para siswa-siswi kelas 10. Selamat bertemu lagi dengan saya dalam bidang studi seni rupa yang sangat menyenangkan ini. Nah, para siswa sekalian, bagaimana kabarnya? Apakah hari ini para siswa sehat semua? Apakah hari ini anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran seni rupa yang menyenangkan ini? Nah, mari anak-anak kita bersama-sama mengikuti pelajaran seni rupa kelas 10. Materinya adalah pengertian seni rupa. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur dalam seni rupa. Nah, mari kita ikuti materi berikutnya. Nah, para siswa sekalian, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang seni rupa, mungkin para siswa perlu mengerti dulu tentang pengertian seni rupa. Nah, seni rupa adalah salah satu cabang seni yang menghasilkan karya seni di mana bentuk dan kualitasnya dapat dirasakan oleh indera manusia, khususnya adalah indera penglihatan dan dapat diraba dengan indera peraba. Nah, inilah anak-anak pengertian seni rupa. Jadi sebuah karya yang bisa dinikmati dengan indera penglihatan dan indera peraba. Ini adalah pengertian seni rupa. Para siswa sekalian, seni rupa berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah seni rupa 2 dimensi, yang kedua adalah seni rupa 3 dimensi. Nah, apa yang dimaksud seni rupa 2 dimensi? Seni rupa 2 dimensi adalah seni rupa yang mempunyai ukuran panjang dan lebar serta dapat dilihat dari arah depan. Nah, contohnya apa saja anak-anak? Contohnya yang pertama adalah lukisan. Kemudian yang kedua adalah seni ilustrasi. Kemudian yang ketiga seni batik, dan berikutnya adalah foto. Ini merupakan contoh seni rupa 2 dimensi. Masing-masing seni ini mempunyai ukuran panjang dan lebar dan bisa dilihat dari arah depan. Inilah para siswa contoh seni rupa 2 dimensi. Para siswa, seni rupa menurut wujudnya yang kedua adalah seni rupa 3 dimensi. Apa artinya seni rupa 3 dimensi itu? Artinya adalah seni rupa yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau tebal atau volume, serta dapat dilihat dari berbagai arah. Maksudnya bisa dilihat dari depan, samping, dan belakang. Beda dengan seni rupa 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Contohnya apa para siswa sekalian? Contoh seni rupa 3 dimensi adalah yang pertama adalah seni patung. Anak-anak pasti pernah melihat patung, entah di mana saja. Nah, itu bisa dilihat dari berbagai arah. Kemudian yang kedua adalah seni kriya atau seni kerajinan. Itu juga sama, bisa dilihat dari depan, samping, dan belakang. Berikut adalah seni bangunan yang sangat indah sekali. Ini juga merupakan contoh seni rupa 3 dimensi. Lalu seni taman. Nah, ini seni taman. Kalau kamu lihat, kamu kan juga bisa melihat dari depan, kemudian dari samping, lalu dari belakang. Indahnya sebuah taman. Nah, inilah sebagian contoh seni rupa 3 dimensi yang bisa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa sekalian, tadi kita sudah mengenal seni rupa berdasarkan wujudnya. Nah, sekarang kita akan mengenal juga seni rupa berdasarkan fungsinya. Seni rupa berdasarkan fungsinya itu juga ada 2. Yang pertama adalah seni rupa terapan, lalu yang kedua seni rupa murni. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa terapan? Para siswa, seni rupa terapan adalah seni rupa yang dibuat untuk dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.
dengan memperhatikan segi fungsi, segi seni, dan tentu saja segi kenyamanan bagi para penggunanya. Jadi seorang pembuat seni rupa 3 dimensi ini bukan hanya memikirkan seni, tetapi juga memikirkan kenyamanan, juga memikirkan keindahan, dan lain sebagainya. Contohnya apa saja para siswa? Yang pertama adalah mobil mewah. Seorang perancang mobil dalam seni rupa terapan ini akan memikirkan keindahannya juga, kemudian akan memikirkan kenyamanannya bagi penggunanya, dan tentu saja memikirkan segi fungsi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut adalah bangunan. Pembuat bangunan juga memikirkan segi keindahan, kemudian segi kenyamanan, kemudian segi fungsi, dan lain sebagainya. Lalu yang berikut gelas cantik. Nah, tentu saja gelas cantik ini adalah untuk minum. Pembuat gelas ini juga memikirkan enak enggak dipakai untuk minum, kemudian bentuknya indah apa tidak. Inilah perancang seni rupa 3 dimensi yang berbentuk gelas. Berikut adalah kursi. Sekarang model kursi itu bermacam-macam, pembuatnya juga tidak sembarangan. Bagaimana pengguna kursi ini nanti setelah menggunakannya enak apa tidak, nyaman apa tidak untuk duduk. Lalu yang berikut adalah meja belajar. Pembuat meja belajar juga memikirkan kenyamanan, kemudian memikirkan keindahannya juga, dan memikirkan fungsinya. Enak enggak dipakai, nyaman enggak dipakai, dan lain sebagainya. Inilah contoh seni rupa 3 dimensi yang bisa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seni rupa berdasarkan fungsinya yang kedua adalah seni rupa murni. Nah, para siswa, apa yang dimaksud seni rupa murni? Seni rupa murni adalah seni rupa yang diciptakan bukan untuk dipergunakan, melainkan untuk pengungkapan ide penciptanya dan semata-mata hanya dipergunakan untuk keindahan saja. Kalau seni rupa terapan tadi orang mencipta sebuah karya seni kemudian dipergunakan, kalau seni rupa murni ini dibuat untuk keindahan atau sebagai pajangan. Contohnya apa saja anak-anak? Yang pertama adalah seni lukis. Seni lukis ini dibuat hanya sebagai pajangan, misalnya pajangan di ruang supaya ruangannya tambah semakin menarik. Kemudian yang berikut seni patung. Nah, seni patung ini juga tidak dipergunakan tetapi hanya sebagai keindahan dan sebagai pajangan saja. Lalu adalah keramik atau guci. Keramik ini juga hanya dipakai untuk pengisi ruangan supaya ruangannya semakin indah, semakin enak dipandang, dan lain sebagainya. Inilah para siswa contoh seni rupa murni yang dilihat dari fungsinya. Para siswa, kalau di atas tadi para siswa sudah mengenal seni rupa berdasarkan wujudnya, kemudian seni rupa berdasarkan fungsinya, dan yang ketiga ini adalah seni rupa berdasarkan masanya. Nah, seni rupa berdasarkan masanya itu ada 3. Yang pertama adalah seni rupa tradisional, dan yang kedua seni rupa modern, dan yang ketiga seni rupa kontemporer. Mari kita bahas satu persatu pengertian seni rupa tersebut. Seni rupa tradisional adalah seni rupa yang dibuat dengan pola, aturan, atau pakem tertentu sebagai pedoman dalam berkarya seni dan dibuat berulang-ulang tanpa mengubah bentuk aslinya. Contohnya apa saja para siswa? Contohnya yang pertama adalah kerajinan wayang golek. Kerajinan wayang golek ini bentuk aslinya ya seperti itu. Kalaupun perupa membuat lagi, ya paling hanya diubah warnanya, tetapi bentuk aslinya tetap seperti itu. Lalu yang kedua seni batik. Seni batik juga demikian, bentuk aslinya tidak ditinggalkan. Lalu yang berikut seni rupa pembuatan
pembuatan wayang kulit. Orang membuat wayang kulit itu juga seperti itu. Jadi bentuk aslinya tidak ditinggalkan. Misalnya di situ ada contoh wayang tokoh Werkudara, ya seperti itu Werkudara. Besok kalau membuat lagi ya seperti itu. Nah, paling-paling hanya warnanya yang diubah. Gareng, petruk dan lain sebagainya juga ciri khasnya seperti itu. Lalu yang berikut adalah seni ukir. Seni ukir itu juga sama, ukirannya modelnya seperti itu karena itu merupakan sesuatu yang mempunyai makna, maka bentuk itu tidak ditinggalkan. Kalau membuat lagi ya bentuknya sama seperti ini. Itulah para siswa seni rupa tradisional. Seni rupa berdasarkan masanya yang kedua adalah seni rupa modern. Seni rupa modern adalah karya seni yang ditandai dengan munculnya kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi perupa seni rupa modern ini selalu menciptakan hal-hal yang baru. Mungkin lukisan atau karya berikutnya itu tidak sama dengan lukisan yang pernah dibuat. Contohnya di samping kanan ini adalah lukisan potret diri, yaitu lukisan karya Avandi. Kemudian yang berikut ini lukisan karya Raden Saleh. Ini bentuknya juga sudah baru dan tidak mengembangkan bentuk yang lama. Kemudian yang berikut ada lukisan yang juga karya modern. Lalu yang terakhir ini adalah karya lukis yang dibuat oleh Joko Pekeh yang bentuknya sangat indah dan sangat menarik. Seni rupa berdasarkan masanya yang ketiga adalah seni rupa kontemporer. Seni rupa kontemporer adalah karya seni yang pemunculannya dipengaruhi oleh waktu yang menandai karya seni tersebut diciptakan. Seni rupa kontemporer bersifat kekinian dan temporer. Jadi sudah modelnya baru lagi. Kita lihat lukisan di sebelah kanan ini, lukisannya sudah beda kalau dibanding dengan yang modern tadi. Warna sudah semakin cemerlang, kemudian bentuk lukisannya juga seperti ini, ada gaya-gaya lukisan dekoratif dan lain sebagainya. Inilah karya seni yang dibuat berdasarkan masa yang berupa karya seni rupa kontemporer. Nah, para siswa, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam seni rupa. Unsur dalam seni rupa itu ada bermacam-macam. Yang pertama kali adalah titik. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Titik dapat melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang kemudian akan melahirkan garis, kemudian bentuk atau bidang. Teknik lukisan yang menggunakan kombinasi berbagai variasi titik ini dikenal dengan sebutan pointillisme. Nah, anak-anak, di sebelah kanan ini ada contoh titik-titik yang begitu banyak, dan titik-titik ini kalau diterapkan dalam sebuah karya yang objeknya beda-beda akan menjadi karya yang luar biasa. Jadi arsirannya dibuat dengan menggunakan titik-titik. Unsur seni rupa yang kedua adalah garis. Garis adalah merupakan unsur fisik yang paling mendasar dan penting dalam mewujudkan karya seni rupa. Garis mempunyai dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus seperti garis pendek, garis panjang, garis vertikal, garis horizontal, garis lurus, garis melengkung, garis berombak, dan seterusnya. Garis juga mempunyai kesan, misalnya garis tebal, tegak lurus, berkesan kuat dan tegas. Garis tipis melengkung, berkesan lemah dan ringkih, dan lain sebagainya.
Inilah macam-macam garis dan bentuk-bentuk garis dalam seni rupa. Unsur seni rupa yang ketiga adalah bentuk. Bentuk juga dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu A. Bentuk geometris. Bentuk geometris merupakan bentuk yang terdapat pada ilmu ukur, meliputi bentuk kubistis, contohnya kubus dan balok. Kemudian bentuk silindris, contohnya tabung, kerucut, bola, dan sebagainya. Yang B. Bentuk non-geometris. Bentuk non-geometris berupa bentuk yang meniru bentuk alam, misalnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Kita lihat di sebelah kanan ini macam-macam bentuk. Ada kubus, kemudian balok, kerucut, dan lain sebagainya. Inilah unsur seni rupa yang ketiga, yaitu bentuk. Unsur seni rupa yang keempat adalah ruang. Ruang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu satu, ruang dalam bentuk nyata, misalnya ruangan pada kamar. Kemudian yang kedua, ruangan dalam bentuk khayalan atau ilusi, misalnya ruangan yang terkesan dari sebuah lukisan. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar ruang yang secara jelas bisa kita lihat. Kamar itu secara nyata bisa kita lihat bentuk ruangannya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sebuah lukisan, seakan-akan lukisan itu ada ruang yang bisa kita lihat. Inilah unsur seni rupa yang keempat, yaitu ruang. Unsur seni rupa yang kelima adalah bidang. Bidang merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Bidang mempunyai sisi panjang dan lebar serta memiliki ukuran. Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa bidang, antara lain lingkaran, kemudian ada lagi persegi panjang, segitiga, bujur sakar, dan lain sebagainya. Ini wujud dari unsur seni rupa yang kelima, yaitu bidang. Unsur seni rupa yang nomor 6 ini adalah warna. Warna adalah merupakan unsur seni rupa yang paling menarik, karena dengan warna karya seni rupa itu akan tambah lebih indah dan tambah lebih menarik untuk dilihat orang. Nah, warna itu ada beberapa. Yang pertama adalah warna primer. Adalah warna yang tidak berasal dari warna apapun atau warna pokok yang meliputi warna biru, kuning, dan merah. Kemudian yang kedua adalah warna sekunder, yaitu merupakan campuran dari warna primer. Contohnya warna kuning dicampur dengan biru akan menghasilkan warna hijau. Kemudian merah dicampur kuning menghasilkan warna oranye, dan biru dicampur dengan merah akan menghasilkan warna ungu. Lalu yang ketiga adalah warna tersier. Warna tersier adalah merupakan hasil campuran antara warna primer dan warna sekunder. Contohnya adalah warna jingga. Nah, di sebelah kanan ini ada lingkaran warna yang bermacam-macam. Ini adalah unsur warna yang dipakai dalam berseni rupa. Unsur seni rupa yang ketujuh adalah tekstur. Tekstur adalah sifat permukaan pada setiap benda yang bisa dilihat juga bisa diraba, di mana sifatnya terkesan halus, ada yang kusam, ada yang kasar, ada yang licin, ada yang mengkilap, dan lain sebagainya. Sifat tersebut bisa dirasakan melalui indera penglihatan dan juga indera peraba. Di sebelah kanan ini ada contoh tekstur yang bisa kita lihat tetapi juga bisa kita raba.
Ada yang sifatnya kasar, ada yang sifatnya halus, kemudian ada yang sifatnya kusam dan lain sebagainya. Di bawah ini ada tekstur yang ditimbulkan oleh kayu yang sifatnya licin kemudian halus. Inilah para siswa contoh tekstur yang merupakan unsur seni rupa yang ke-7. Unsur seni rupa yang ke-8 adalah gelap terang. Nah, para siswa, gelap terang ini ditimbulkan oleh pengaruh cahaya. Unsur gelap terang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna atau value yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang dan yang tidak kena cahaya akan lebih gelap. Kita lihat gambar di sebelah kanan. Salah satunya adalah buah-buahan yang kena cahaya akan nampak lebih cerah dan yang tidak kena cahaya lebih gelap. Di bawah ini juga ada benda yang berbentuk lingkaran. Bagian benda yang terkena cahaya kelihatan lebih cerah dan yang gelap ini adalah bagian yang tidak kena cahaya dan timbul bayangan oleh karena sinar tersebut. Inilah anak-anak contoh gambar yang timbul karena gelap terang sehingga bentuk gambarnya itu akan menjadi seperti contoh. Para siswa sekalian, demikian materi yang kami sampaikan hari ini, di mana tadi sudah kita bahas bersama mengenai pengertian seni rupa dan unsur dalam seni rupa. Kita akan berjumpa kembali dalam materi media, bahan, alat, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Saya mengucapkan terima kasih kepada para siswa semua yang telah mengikuti pelajaran seni rupa hari ini dari awal hingga akhir. Semoga materi yang kami sampaikan ini anak-anak menjadi jelas, menjadi paham tentang pengertian seni rupa dan unsur dalam seni rupa. Nah, karena materi ini sudah selesai, saya minta tolong pada para siswa untuk menekan like dan subscribe. Akhir kata, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.